Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Pak? Jelas, Bu. Jelas sekali. Jelas, Ustazah. Kita mulai ya. Ya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala amrin wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruang Zoom. Insya Allah kita akan mempelajari kitab Syarah Ibnu Aqil, syarah dari kitab Alfiyah Ibnu Malik, masih terkait dengan bab i'rab, mu'rab dan mabani. Insya Allah kita akan belajar 3 bait terakhir ya. Namun sebelum itu, marilah kita membaca surat Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para ulama, khususnya Imam Ibnu Malik dan Imam Ibnu Aqil, dan untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, untuk diri kita sendiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Malik Ahmadu Rabbillah khairan Malik musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustaqbilin asarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nafi biha makhwiyah tuqarribul aqsabi lafdil mujazi wa taqsul badli wa'in munjazi wa taqtabi suhti fa'iqatan alfiyatan numti wa huwa bisabaqi haizu taqdina mustawjibun sanadiyan samila wallahu yaqdi bihi batin wa fi'a liwalahu fil akhirah kalamuna lautun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfun kalim wahiduhu kalimatu wal qalu'am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wa tanwini wa tawa'al wa musnadin lil ismi hasal bitafa'atat wa yaqi wa nun aqmi siwa harfukahal wa fiwalam fi'lun mudhari'un yasham wa madiyal af'ali bitamri wasin min nuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru in lam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun mahfusah wa hayyahal wal ismu minhu mu'rabun wa mubtani li syabahin
من الحروف المدني كشبه الوضع في اسمي أنا والمعنوي متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل تأثر وكاحتقار الأصول ومعرب الأسماء ما تستلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر وفيه الدنيا وأعرب مضارعا إن عارية من نون أو توكيد مباشر ومن نون إناث منقوط وكل حرف مستحق للبين والأصل في المبني أن يسكن ومنه وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم والرفع والنسب جعلا إعرابا اسم وفعل نحولا أهابا والاسم قد خصص بالجر قد خصص الفعل بأن يجزم فارفع بضم وانصبين وجر كسرا بكل عبده يسر وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوبنا وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء صفر من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث منه بانا أب أخون حم فذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أبي ينظر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضمن للياك جاء بالألف رفع الحسن وكيلا إذا بمضمر مضافا مسلا كلتا كذا واثنتان كبنين وابنتين ينتهيان وتخلف في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو يجر وانصب سليم جمع عامر ومسند وشبه ذين وبه 20 وبه ألحق والأهلون أولو وعالمنا علميون وأرادون والسنون وباب ومستخير قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد ونون جموع وبه التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون
والملحق بعكس ذاك استعملوا وما بتا وألف قد جميعا يكسر في الجر وفي النسب معا كذا أولاد والذي اسما فعل كأدرعات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتح ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكون بعد الردف واجعل لي يفعلان رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للسن والنسب سمة كلم تكون لترومي مطلومة والسمع معتلا من الأسماء كالمصطفى والمكارم فالأول الإعراب به جميعه وهو الذي قد كسر والثاني منقوص والنصب ظهر ورفعه وكذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو ياء فمعتلا معرب فالآلفان غير الجزم وأبدنا السماء يرمي والرفع في من وقف جاسما ثلاثهن تقضي حكما لازما. Alhamdulillah kita sudah membaca bait Alfiyah sampai ke 51 ya. Sudah selesai ini berarti apa? Bab i'rab dan mabni. Mu'rab dan mabni. Ya, mu'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita review sebentar. Minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan alamat i'rab isim mu'tal ya. Jadi ada yang dinamakan isim maksur dan ada yang dinamakan isim manqus. Kalau isim maksur, isim yang diakhiri dengan alif ya, alif lazimah dan didahului dengan fathah ya, al-maksur. Kalau manqus, isim yang diakhiri dengan ya lazimah dan didahului dengan kasroh. Ya. Nah, ini baitnya tadi ada 3 bait. Wasami mu'talan minal asma'i ma kal mustafa wal murtaqi makarima. Fal awwalul i'rabu fihi qutira jami'uhu wa huwa alladhi qusira. Wasani manqusun wa nasbuhu dhahar wa raf'uhu wa kadza aidan yujar. Ya.
Ini ya menurut Imam Ibnu Malik menjelaskan bahwasanya isim mu'tal itu ada dua, isim maksur dan isim mankus. Ya. Isim maksur, rofa, nasab dan jernya itu menggunakan i'rab yang dikira-kirakan, ya harokat yang dikira-kirakan. Contohnya di sini ja'al Mustafa. Dia tanda i'rabnya menggunakan lumah muqaddarah. Lumah yang dikira-kirakan. Ya, jadi bukan ja'al Mustafa yu, ya. Lumahnya dikira-kirakan pada alif di sini. Ja'al Mustafa. Ya, dibaca rofa karena menjadi fa'il. Ya. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi lumah muqaddarah. Lumah muqaddarah, lumah yang dikira-kirakan. Kemudian ketika nasab juga isim maksur itu menggunakan harokat yang dikira-kirakan. Fathah muqaddarah. Contohnya ra'aitul Mustafa. Di sini al-Mustafa tetap Mustafa, bukan Mustafaya. Karena dia nasabnya menggunakan tanda fathah muqaddarah. Nah, dia di sini menjadi dibaca nasab karena menjadi maf'ul bih, ya. Aitul Mustafa. Nah, maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi fathatun muqaddarah. Fathatun muqaddarah. Kemudian ketika jer itu juga menggunakan harokat yang dikira-kirakan. Ya, pokoknya isim maksur itu semua i'rabnya menggunakan harokat yang dikira-kira. Harokat muqaddarah. Ketika jer juga menggunakan kasroh muqaddarah. Contohnya marartu bil Mustafa. Nah, al-Mustafa dibaca jer karena kemasukan huruf jer bi, misalnya bil Mustafa. Nah, ini. Tanda jernya menggunakan kasroh muqaddarah. Nah, kasroh yang dikira-kirakan pada alif di sini. Nah, itu ya. Sedangkan isim mankus, ya, isim yang diakhiri dengan ya lazimah yang didahului kasroh, ya. Al-qadhi. Nah, dia ketika rofa dan jer itu menggunakan harokat yang dikira-kirakan. Tapi ketika nasab itu menggunakan harokat yang jelas, fathah dhohiroh. Nah, ini contohnya ja'al qadhi. Nah, dia menjadi fa'il. Kalau fa'il harus dibaca rofa. Tanda rofanya menggunakan lumah muqaddarah. Jadi bukan ja'al qadhiyu, tapi tetap ja'al qadhi. Lumah yang dikira-kirakan pada ya di sini, ya. Nah, ketika nasab itu fathahnya jelas menggunakan fathah dhohiroh. Contohnya ra'aitul qadhiyah. Nah, ketika nasab menggunakan fathah muqaddarah bil fathati dhohiroh. Nah, ini ya. Wasani manqusun wa nasbuhu dhohar. Nasabnya jelas, tampak. Harokatnya tampak. Nah, ketika jer kembali lagi dikira-kirakan. Marartu bil qadhi. Nah, bukan qadhi, tapi tetap bil qadhi. Nah, dia jernya menggunakan kasroh muqaddarah. Kasroh yang dikira-kirakan pada ya. Nah, itu kesimpulan kemarin, ya. Minggu kemarin. Yeah. Sekarang insya Allah kita akan membahas tentang fi'il mu'tal. Kalau kemarin isim mu'tal, sekarang insya Allah kita bahas fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal ada yang mu'tal bil alif, bil wawi, dan bil ya'i. Nah, ini juga dikit yang menjelaskan tentang fi'il mu'tal. Wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif awwawun aw ya'un fa mu'talan urif. Fal alifun wimi fihi ghairal jazmi wa abdi nasba maka yada'u yarmi wa raf'a fihi manwi wahdif jazima salasahunna taqdi hukman lazima. Kita baca syarahnya.
Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa ini ya, bisa mencari contoh sendiri di Al-Qur'an kan banyak ya, contoh isim maksur, isim manqus, nanti di analisis sendiri. Ini termasuk contohnya biasanya al-huda itu kan juga ya, bil huda. Terus apalagi di Al-Qur'an itu. Lafadz Musa ya. Kemudian banyak lagi itu. Gimana Pak? Al-Fatah boleh nggak? Ya, Al-Fatah. Nah, itu dianalisis ketika dia rofa, nasab maupun jer itu menggunakan Musa, Isa juga sama. Ya, Isa. Pokoknya diakhiri dengan alif lazimah. Ya. Nah, sekarang kita bahas fi'il mu'tal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif awwawun mu'talan urif. Wa ayyu fi'lin, fi'il manapun, maksudnya di sini fi'il mudhari ya. Karena kalau fi'il madhi dan fi'il amr itu mabni hukumnya. Kalau ini kan menerima i'rab. Berarti di sini maksudnya fi'il mudhari. Akhirun minhu alif, yang diakhiri dengan alif ya. Awwawun atau wawu, au yaun atau ya. Fa mu'talan, maka itulah mu'tal, urif diketahui. Maka fi'il itu diketahui sebagai fi'il yang mu'tal. Fi'il yang diakhiri dengan huruf illat. Alif, waw, ya. Asyara ila annal mu'talla minal af'ali huwa ma kana fi akhirihi wawun qablaha dhammatun. Musannif mengisyarahkan bahwa, memberikan petunjuk bahwa mu'tal itu ya, atau fi'il mu'tal gitu langsung ya. Fi'il mu'tal adalah fi'il yang diakhiri dengan wawu, di mana sebelumnya adalah didahului harokat dhammah. Nah, contoh nahwu, contoh yauzu. Nah, yauzu ini termasuk fi'il mu'tal karena diakhiri wawu dan didahului huruf dhammah. Huruf dhammah, harokat dhammah. Yauzu. Atau au yaun qablaha kasratun, atau dia diakhiri ya yang mana sebelumnya itu ada diharokati kasroh atau jatuh setelah harokat kasroh. Contohnya yarmi. Yarmi ini juga termasuk fi'il mu'tal karena diakhiri ya yang didahului kasroh. Au alifun qablaha fathatun, atau diakhiri dengan huruf alif yang sebelumnya adalah diharokati fathah atau jatuh setelah harokat fathah. Contoh yakhsha, ya, yakhsha ini diakhiri alif jatuh setelah harokat fathah. Nah, ini gampang ya. Jadi fi'il mu'tal diakhiri wawu, ya atau alif. Wawu didahului dhammah, ya didahului kasroh, alif didahului fathah. Itu fi'il mu'tal. Ya. Berarti ada 3 macam. Mu'tal bil wawi, bil ya'i, dan bil alifi. Kalau kemarin yang isim cuma 2 ya. Mu'tal bil alif dan bil ya. Bil alif itu isim maksur, kalau bil ya isim manqus. Manqus ya. Ya. Sekarang kita bahas yang nazam berikutnya. Fal alifan fihi ghairul jazmi wa abdinas maka yad'u yarmi.
Warraf'a fi manwi wahdif jazima salasahunna taqdi hukman lazima. Fal alifa maka terhadap huruf alif ya. Inwi kira-kiralah kira-kiralah atau qadir ya kira-kiralah fihi pada alif ghairul jazmi selain i'rab jazm. Wa abdi dan tampakkanlah nasba ma nasabnya fiil kaya da'u seperti lafaz yada'u yarmi yada'u yarmi ya itu ketika dibaca nasab itu tampak Yarmi apa namanya harokatnya tampak. Iya. Itu kalau bil mu'tal bil wawi dan bil ya. Tapi kalau kalau alif itu dikira-kirakan. Ketika nasab dikira-kirakan. Warraf'a dan ketika rofa fihima terhadap keduanya yakni bil wawi dan bil ya'i itu ya. Inwi kira-kiralah. Jadi ketika rofa itu dikira-kirakan, ketika nasab ditampakkan. Wahdif dan buanglah jazm salah sahunna ketiga-tiganya yakni wawu ya dan alif ya mu'tal fi'il mu'tal bil wawi bil ya'i dan bil alif ketika jazm itu dibuang huruf ilatnya. Contohnya nanti ya lam yarmi lam yada'u lam yakhsha gitu ya dibuang huruf ilatnya ketika jazm. Taqdi maka kamu memutuskan hukman hukum atau ketentuan laziman yang pasti ya, nah ketika kamu sudah memutuskan itu ya tadi ya i'rabnya itu hukum yang pasti. Dzakara fiha dibaca ya mungkin ada yang mau baca syarah dari 2 bait ini. Silakan. Saya Bu, mulai ya. Ya monggo Pak Sulit ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dzakara fi hadaini baitaini kafiyata al-i'rabi fil fi'lil mu'tali. Wa dzakara anna al-alifa yuqaddaru fiha ghairul jazmi wa huwa rafu wa nasbu. Nahwu Zaidun yakhsha fayakhsha marfu' wa alamatu rafi'i muqaddaratun ala alif ala alifi wa la yakhsha wa yakhsha mansubu wa alamatun nasbihi fathatun wa alamatun nasbi wa alamatan nasbihi wa alamatan wa alamatun nasbi maksudnya nggak ada hi-nya itu Pak. Wa alamatun nasbi. Wa alamatun nasbi fathatun muqaddaratun 'alal alifi. Wa amal jazmu fayadharu li'annahu yuftafu lahu harful akhir. Nahwu lam yakhsha wa asyara bi qawlihi ya. Ada ya. Terima kasih. Titik dulu nanti bagian yang lain gantian. Ya. Zakara fi hadainil baitaini kaifiyatal i'rabi fil fi'lil mu'talli. Musannif menyebutkan pada 2 bait ini ya cara atau kaifiyah ya ketentuan atau caranya i'rab pada fi'il mu'tal. Fadzakara annal alifa maka beliau menuturkan bahwa alif yuqaddaru fiha dikira-kirakan fiha padanya yakni pada alif ghairul jazmi selain
jazm. Selain jazm itu i'rabnya dikira-kirakan. Wa huwa ar-raf'u wan nasbu. Jadi ketika fi'il mu'tal bil alif, rafa' dan nasabnya menggunakan tanda harokat, tanda apa? I'rab muqaddarah. Ya, yang dikira-kirakan. Contoh, nah zaitun yakhsha, zaitun yakhsha. Di sini apa namanya? Ini jadi khobar ya. Khobar ya. Apa namanya? Bukan seperti itu. Yakhsha di sini rofa ya, rofa karena tidak didahului amil nasib atau amil jazim. Ya. Yakhsha di sini rofaknya menggunakan tanda apa? Alif yang dikira-kirakan. Alif dhammah yang dikira-kirakan. Yakhsha, maka lafadz yakhsha marfu'un dibaca rofa, wa alamatu raf'ihi, sedangkan tanda rofaknya muqaddaratun dikira-kirakan alal alif pada lafadz apa huruf alif ya. Dia dhammahnya dikira-kirakan di sini dengan menggunakan dhammah muqaddarah pada alif. Walan yakhsha, lan yakhsha dibaca nasab karena kemasukan huruf amil nawasib lan. Fayakhsha mansubun. Fayakhsha maka lafadz yakhsha dibaca nasab, mansubun dibaca nasab, wa alamatun nasbi, tanda nasabnya fathatun muqaddaratun, fathah yang dikira-kirakan, alal alifi pada alif. Ya, jadi rofa dan nasabnya fi'il mu'tal bil alif itu muqaddar, dikira-kirakan. Wa ammal jazmu, sedangkan tanda i'rab jazmnya fayudharu, maka dijelaskan, ditampakkan. Kayaknya ada yang kurang, Bu. Gimana? Ada yang kurang. Ada yang kurang? Iya, kalau menurut saya gini nih. Fayakhsha marfu'un, fa'alamatu rafi'i dhammatan muqaddaratun 'alal alif, kalau nggak salah gitu. Oh, iya mungkin ya. Fa'alamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Yang cetak ini ada dhammatun muqaddaratun. Iya, harusnya di sini ada dhamma. Iya. Kayak ini nasab kan ada fathah muqaddaratun 'alal. Ya, di sini seharusnya ada dhammatun muqaddaratun. Iya. Makanya saya tadi juga nyebut domahnya kemana, domahnya nggak ada. Iya, kalau dicetak apa kitab yang cetak ada ya. Dhammatun muqaddaratun. Ada ya? Di situ ada. Ya, kita lanjutkan ya. Baik, harus juga ya. Wa amal jazmu baik harus. Li'annahu yuhdafu lahul harful akhir. Karena ya ketika jazm itu dibuang huruf akhirnya. Nah, jadi ketika jazm itu membuang huruf ilat atau hadfu harfil ilah. Nahwu lam yakhsha. Nah, pokoknya fi'il mu'tal bil alif ketika jazm itu dengan membuang huruf ilatnya. Nah, ini tadi seharusnya ada alifnya, ketika dia dikemasukan huruf jazm maka harus dibuang jadi lam yakhsha. Dohir. Ya. Silakan ada yang mau baca selanjutnya. Wa asyara. Tunjuk aja, tunjuk. Ini banyak Mas Ahmad, Mbak atau Bu Indarwati. Silakan. Ana Ustazah. Ya, silakan. Tafadhol. Bismillah. Wa asyara biqaulihi warrafa'a fihi man an inwi. Yang ini dulu ya. Yang atas, Oh iya. Atas Mas Wa'abdi. Oh iya. Afwan. Wa asyara biqaulihi wa abdi nasba ma kayad'u yarmi ila annas
ila an-nasba Annan nas yuzharu fi ila annan nasba yuzharu fi ma akhiri wau au ya'u nahu lan yad'u wa lan yarmiya wa asyara bi qawlihi warraf'a fihi ma an inwi ila anna rafa'a yuqaddaru fil wawi wal ya'i nahwu yad'u wa yarmi fa'alamatur raf'i dhammatun muqaddaratun alal wawi wal ya'i wa asyara biqaulihi wahzif jaziman salasahunna ila anna salasa wa hiya al-alifu wal wawu wal ya'u tuhzafu fil jazmi nahu lam yakhsha wa lam yaghzu wa lam yarmi fa'alamatul jazmu hazful alif wal waw fa'alamatul jazmi hazful alifi wal wawi wal ya'i. Ya, terima kasih Mas Ahmad. Ini ya, wa asyara biqaulihi, dan musannif mengisyarahkan dengan dauhnya wa abadinas bama kayada'u yarmi, dan tampakkanlah nasbama, nasabnya fiil ya, kayada'u seperti lafadz yada'u wa yarmi. Nah, ila anna nasba pada mengisyarahkan pada bahwasanya nasabnya itu yadharu, jelas fima akhiruhu wawun aw ya'un. Nah, jadi fi'il mu'tal bil wawi atau bil ya'i ketika nasab itu menggunakan tanda harokat yang jelas, yakni fathah dhahirah. Contoh lan yada'uwa. Nah, di sini ya. Dia yada'uwa dibaca nasab karena kemasukan amil nawasib lan. Nah, maka tanda nasab yang menggunakan fathah dhahirah. Walan yarmiya. Walan yarmiya juga ini. Mu'tal bil ya. Fi'il mu'tal bil ya dibaca nasab karena kemasukan amil nawasib lan. Tanda nasab yang menggunakan fathah dhahirah. Wa asyara biqaulihi warraf'a fihi manwi. Dia mengisyarahkan dengan dahunya warraf'a fihi manwi. Sedangkan ketika rafa fi'il mu'tal bil wawi dan bil ya'i itu inwi kira-kiralah, muqaddar dikira-kirakan. Ila anna raf'a yuqaddaru fil wawi wal ya'i. Ketika rafa itu dikira-kirakan pada wawu dan ya. Harokatnya dikira-kirakan. Contoh yada'u wa yarmi. Yada'u di sini dibaca rafa karena tidak kemasukan amil nasib dan amil jawazim. Tanda rafa'nya menggunakan dhammah muqaddarah. Dhammah yang dikira-kirakan pada wawu. Yarmi ini juga dibaca rafa. Tanda rafa'nya menggunakan ya dhammah muqaddarah. Fa'alamatur raf'i ini ya sudah ada ya. Fa'alamatur raf'i dhammatun muqaddaratun 'alal wawi wal ya'i. Ya. Wa asyara biqaulihi wahdith jaziman salasahunna. Beliau mengisyarakan pada dahunya wahdith jaziman salasahunna. Dan buanglah ketika jazm salasahunna ketiga-tiganya. Alif, waw atau ya. Ila anna salasa, yang ketiga itu adalah wahya al alifu wal waw wal ya'u. Alif, waw dan ya itu tuhdafu dibuang. Bil jazmi ketika jazm. Ketika i'rab jazm itu baik fi'il mu'tal bil alif, bil wawi, bil ya'i. Tanda jazmnya menggunakan hadfu harfil illah atau hadful akhir gitu ya, membuang huruf akhirnya.
Contoh lam yakhsha. Yakhsha dibuang alifnya. Lam yauzu dibuang wawunya. Lam yarmi dibuang ya-nya. Fa'alamatul jazmi tanda jazmnya hadful alifi wal wawi wal ya. Buang alif, wawu dan ya. Ya. Sini mafhum ya, Bapak Ibu. Insya Allah. Partisipan semuanya. Ini paragraf terakhir ini. Wa hasilu ma dzakarahu anna raf'a apa? An arfa'a Yuqaddaru fil alifi wal wawi wal ya'i. Kesimpulannya, ketika rafa itu dikira-kirakan pada alif, wawu atau ya. Jadi baik fi'il mu'tal bil alif, bil wawi dan bil ya ketika rafa menggunakan harokat muqaddarah. Ya. Dhammah muqaddarah. Wa annal jazma ketika jazm yadharu atau yadharu ya. Fi salasah bihadfiha. Ketika jazm itu harokatnya tampak. Ya, pada ketiga-ketiganya itu harokatnya tampak, tapi dengan membuang huruf akhirnya yang ketiga itu membuang alif, wawu atau ya. Wa anna nasba ketika nasab yadharu jelas fil ya'i wal wawi pada ya dan wawi. Khusus fi'il mu'tal bil ya dan bil wawi itu tanda nasabnya menggunakan harokat yang jelas. Yuqaddaru fil alifi dan dikira-kirakan pada fi'il mu'tal bil alif. Nah, itu ya. Di sini mungkin ada yang bingung. Coba saya tadi bingung banyak. Pulang ada hukum alam kan itu. Insya Allah mafhum. Mafhum ya, aslinya bahasanya itu mudah ini. Iya. Keterangannya. Aslinya semua ini levelnya. Ini tadi saya sudah membuat kesimpulan. Jadi udah selesai. Ya. Ya, tadi kesimpulannya ini ya mungkin alamatu i'rabil fi'il mu'tal al-akhir. Ya, alamat i'rab fi'il mu'tal akhir ya, fi'il mu'tal akhir itu ketika rafa yang mu'tal bil alif menggunakan muqaddar. Rafa, nasab dan jazmnya rafa dan nasabnya menggunakan muqaddarah ini contohnya ya. Bil alif yakhsha ya, yakhsha di sini menggunakan dhammah muqaddarah. Yakhsha dia i'rabnya rafa. Kenapa? Karena tidak kemasukan amil nasib dan amil jazim. Ya. Jadi tanda rafa'nya itu tadi tidak kemasukan amil nasib, amil jazim. Istilahnya apa kalau sunyi ya, sunyi. Apa ya bahasanya itu saya lupa dulu. Ketika mengi'rab. Nah, ketika nasab itu juga menggunakan fathah muqaddarah. Ya, harokat muqaddarah. Fi'il mu'tal bil alif, rafa dan nasabnya menggunakan harokat muqaddarah. Kalau ketika rafa menggunakan dhammah muqaddarah, dhammah yang dikira-kirakan pada alif. Ketika nasab juga menggunakan fathah muqaddarah, fathah yang dikira-kirakan pada alif. Ya.
Nah, ketika jazm itu dengan membuang huruf akhirnya. Nah, alifnya tadi dibuang. Lam yakhsha. Lam yakhsha. Kenapa dibuang? Karena dibaca jazm. Nah, jadi tanda jazmnya fi'il mu'tal akhir bil alif itu dengan hadfu harfil illah atau hadful akhir. Ya. Kemudian yang mu'tal bil wawi, ya, mu'tal bil wawi itu berarti kalimat fi'il mudhari yang diakhiri dengan wawu, ya, yang mana didahului dhammah. Itu ketika rofa menggunakan dhammah muqaddarah. Contohnya yada'u di sini ya. Yada'u. Dia tanda rofaknya menggunakan dhammah muqaddarah. Muqaddarah yang dikirakan pada wawu. Nah, ketika nasab ternyata ditampakkan lan yada'uwa. Lan yada'uwa. Bil fathatil dhahirah, dengan fathah yang tampak. Ketika jazm sama dengan tadi fi'il mu'tal bil alif, nah, dibuang huruf akhirnya atau dibuang huruf ilatnya. Huruf ilatnya berupa wawu dibuang. Lam yada'u. Bihadfil akhir. Atau bihadfi harfil illah. Yang terakhir mu'tal bil ya, fi'il mudhari yang diakhiri dengan ya dan didahului dengan kasroh, itu rofaknya menggunakan dhammah muqaddarah, nasabnya menggunakan fathah dhahirah, dan jazmnya menggunakan tanda hadfu harfil illah atau hadful akhir. Ya. Ketika rofa yarmi, ketika nasab lan yarmiya, ketika jazm lam yarmi. Seperti itu. Ya, di sini ada yang mau ditanyakan atau kita cukupkan? Atau ada yang masih bingung? Insya Allah mafhum ya, anak. Ya, mafhum ya Pak ya. Saya kira yang dibaca Zohir itu yang fathah doang. Katanya yang alif doang. Wawu juga ya? Wawu sama iya. Wawu sama ya, Pak. Oh, iya. Wawu sama ya. Wawu sama ya itu yang di apa namanya? Tampakan Zohir. Nih wa abdi nasba ma kaya da'u yarmi ila anna nasba yadharu fi ma akhiruhu wawun aw ya'un. Nahu lan yada'uwa wa lan yarmiya. Ya, jadi ketika mu'tal bil wawi maupun ya bil ya, ketika nasab menggunakan tanda yang jelas fathah dhahirah. Mungkin yang lainnya ya tinggal prakteknya ya, banyakin baca teks Arab, kemudian dianalisis atau baca Quran, bisa dicari Yaitu contoh. baca apa? Membaca ini juga sama sebenarnya syarah. Gimana Pak? Iya, kalau baca syarah di situ juga sebenarnya ada apa namanya, cuman nggak komplit, nggak memberikan contoh. Ya. Umum lah, ini ada harfu apa namanya, harfu taukid, inna, fi'la gitu. Kak, itu syarah itu tanggapan ya, tanggapan ulama gitu ya Kak? Gimana? Syarah. Syarah itu tanggapan ulama. Penjelasan. Isyarah. Bukan isyarah. Wa asyarah. Ini yang bilang yang ini ya, yang nadomannya ini kan yang mengarang Imam Ibnu Malik. Ya, beliau mengarang nadomannya saja. Lah syarahnya ini
disyarahi Ibnu Aqil ya. dijelaskan oleh Imam Ibnu Aqil. Jadi yang bilang asyara bi qaulihi ini Imam Ibnu Aqil. Ibnu Aqil ya. Jadi ini istilahnya matan ya. matan alfiyah. Kalau ini syarahnya, kalau nanti ada yang mensyarahi Ibnu Aqil, ada kan? Apa namanya syarah Ibnu Aqil? Syarah dari syarah. Iya. Namanya apa? Hasyiyah, ya hasyiyah. Jadi dulu itu kan memang apa namanya para ulama itu sering menjelaskan dari kitab. Sudah ada kitabnya dijelaskan lagi, terperinci, sudah ada syarahnya dijelaskan lagi, syarahnya namanya hasyiyah. Seperti itu. Ada apa ya? Saya lupa nama syarah dari Ibnu Aqil. Tadi ada di apa namanya? Di Maktabah Syamilah tadi syarah Ibnu Aqil, syarah dari hasyiyah Ibnu Aqil ya berarti. Itu ada. Berarti kalau takrirat gimana, Mas? Kalau takrirat apa yang takrirat itu? Contohnya kitab apa? Saya belum itu penjelasan dari hasyiyah bukan? Di atasnya hasyiyah. Iya. Bukan. Saya belum tahu sih kalau yang takrirat. Biasanya yang syarah seperti apa namanya kitab takrib kitab apa namanya fikih ya, fikih kitab takrib itu kan matan takrib disyarahi Imam syarahnya namanya Fathul Qorib, syarahnya lagi ada Bajuri ya, syarah hasyiyah Bajuri, kemudian seperti itu. Lebih mendetail lagi ya, syarahnya syarah. Kalau ini masih syarah ya, syarah dari kitab Alfiyah. Salah satu yang sering digunakan adalah ini syarah Ibnu Aqil. Assalamualaikum, Mbak. Ya. Waalaikumsalam. Ini mohon maaf sebelumnya karena saya baru gabung. Ini PDF syarah Ibnu Aqilnya bisa didapat di mana, Mbak? Oh, ini jenengan digabung di grup apa? Di apa itu? Atau bisa di-share di Zoom ini ya? Iya bisa, Mbak. Kajian Arabiah 02. Minta nomor teleponnya aja nanti bisa. Oh iya. Kirim nomor teleponnya, nanti saya juga ada di sini. Di grup bisa dikirim? Ya bisa kirim ke grup gitu. Kalau kirim ke grup biasanya lewat admin. Oh begitu. Karena ini di grup ini kita nggak bisa ngirim. Cuma kalau tahu nomor telepon, Bapak tahu nomor telepon saya gitu ya. Dan nanti kirim ke saya atau Bapak ngirim nomor ke saya, nanti saya kirim gitu. WA. Ini coba saya kirim di Zoom. Kalau bisa juga. Harusnya bisa di Zoom ini, Bu Ustaz ya. Iya. Karena dia udah masuk grup Zoom. Siapa tahu bisa juga dikirim tadi itu, Mbak, yang slide-nya. Oh ini. Kalau yang di grup yang Arabiah itu adminnya istrinya Ustadz Yunal ya. Mungkin bisa WA. Tapi sebenarnya kalau udah masuk grup ini bisa loh sebenarnya. Berarti udah masuk grup ini.
Yang sempat belajar, ya alhamdulillah ada 10 peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah Saya sudah 1,5 bulan nih izin nggak masuk dari puasa. Tapi sedikit-dikit deh Ustazah ikut lagi biar Nggak apa-apa, Bu, kan ada YouTube-nya diulangi. gitu. Iya, Pak. jadi Belum dilihat. ngulanginya di luar YouTube. Saya juga gitu, kalau nggak ikut ngaji, YouTube-nya di setel. Oh iya, begitu. Ya. Sama. Ya, terima kasih bisa ikut lagi. Amin. Assalamualaikum Semoga warahmatullahi istiqomah. ini Amin. sudah masuk ya Mas tadi yang minta. Iya, Ustazah. Terima kasih banyak. Nah, itu udah dapat langsung. Aslinya di Google juga ada ya. Mungkin yang lainnya atau kita cukupkan ya, Bapak Ibu. Ya, insya Allah sudah cukup lah, sampai 9 lah. Ya, sudah 1 jam. Mm-mm. Nggak kerasa, soalnya bacaan nadomanya udah lama sendiri. Nadomnya seberapa jam? Seperempat. Ngajinya setengah jam. Ya nggak apa-apa lah, paling nggak waktu maksimal 1 jam aja. Cukup nggak cukup? Iya, sampai 1 jam sih. Memang waktunya dikasihnya 1 jam. Kita baca nadomanya aja ya, yang terakhir, yang khusus malam ini. Kalau maaf Ustazah, kalau slide-nya ini, Ya. slide-nya bisa dikirim juga. Ini sudah saya kirim yang khulaso PPT itu. Oh iya. Iya. Terkirim apa tidak, Mas? Kalau di sini terkirim sih. Belum Nyampe. Belum nyampe. Nanti coba saya ke adminnya Ustadz, istrinya Ustadz. Jalannya macet. Iya. Ya. Ya, lebih bagus lah kalau di grup WA dikirim. Ya, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif awwawun aw ya'un fa mu'talan urif. Fal alifun fihi ghairul jazmi wa abdi nasba maka yada'u ya wa raf'ati man pun taqbihu lazima. Berarti fi'il mu'tal ya, fi'il mu'tal itu ada 3 ya. Fi'il mu'tal bil alif, bil wawi, dan bil ya'i. Fi'il mu'tal bil alif itu fi'il mudhari' yang diakhiri dengan alif, yang didahului dengan harokat fathah. Kalau fi'il mu'tal bil wawi, fi'il mudhari' yang diakhiri dengan wawi, yang didahului harokat Dhammah ya. Fi'il mu'tal bil ya'i, fi'il mudhari' yang diakhiri dengan ya, yang diakhiri dengan harokat kasroh. Dan sekarang i'rabnya fi'il mu'tal bil alif. I'rab rafa'nya menggunakan dhammah muqaddarah. Stopnya menggunakan fathah muqaddarah. Jazmnya menggunakan tanda apa? Tanda dhamirah. Harfil illah ya, atau hatful harfil illah. Iya, saya juga. Kalau fi'il mu'tal bil wawi, rafa'nya menggunakan tanda apa? Dhammah muqaddarah. Semuanya dhammah muqaddarah. Sedangkan nasabnya menggunakan tanda fathah dhahirah.
fathah yang jelas. Ketika jazm menggunakan tanda hadfu hafil illat. Hasful illah. Membuang huruf akhir atau membuang huruf illatnya. Kemudian fi'il mu'tal bil ya itu rafa'nya menggunakan tanda dhammah muqaddarah. Ya, dhammah yang dikira-kirakan pada ya. Ketika nasab menggunakan tanda fathah Muqaddarah. fathah dhahirah ya, fathah yang jelas yarmiya contohnya. Yarmiya. Kemudian ketika jazm menggunakan tanda hadfu Illah. illah atau hadful akhir ya, membuang huruf illat, membuang huruf akhirnya. Ya, jadi semuanya ini sama antara mu'tal bil alif, wawi dan ya, yang membedakan hanya ini ya, ketika nasab bil wawi dan bil ya itu menggunakan harokat yang jelas atau fathah dhamirah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Sudah masuk pembahasan nakiroh ya, nakiroh dan ma'rifat. Ya, semoga sehat semua dan sempat. Ini nanti ada penjelasannya nggak tentang kayak alasan muqaddarahnya itu kenapa kayak sikol sulit itu ada nggak nanti penjelasannya? Kalau yang di kitabnya cukup seperti itu sih Mas. Nggak ada. Mungkin kalau kita baca hasyiahnya ada. Nanti coba kita baca hasyiahnya lagi. Itu sudah tingkatan tingkat lanjutan lagi itu. Iya, emang ada yang itu kalau wawu sama ya itu. Ya, kalau kemarin kan ada penjelasannya yang isim. Kenapa dengan ya karena listiqol ya, karena berat sulit orang Arab ya, sulit mengucapkan. Kalau tadi nggak ada penjelasannya. Alasob seperti itu ya, biasanya diambil mudahnya. Kalau dianggap berat ya sudah ditakdirkan i'rabnya. Ya, kita cukupkan pembahasan pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa kafaratul majelis. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Bismillah ya.